Arsenal sit just 4 points behind. Hai Gunners, dimanapun kalian berada, semoga sehat terus. Jumpa lagi dengan Gunner Space yang akan menyajikan beragam informasi Arsenal untuk kalian. Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya. Bahan evaluasi, beda Arsenal dan Manchester City. Legenda Arsenal Patrick Vieira mengungkapkan perbedaan antara dua mantan klubnya, yakni Arsenal dan Manchester City. Oleh sebab itu, Patrick Vieira bisa menyebutkan apa saja perbedaan antara kedua klub raksasa Liga Inggris itu. Vieira beranggapan jika Arsenal kurang dalam hal kehadiran secara fisik. Bagi sang legenda, skuad Arsenal perlu ditumbuhkan tak hanya dari segi bakat sepak bola, namun juga kepribadian. Mereka harus membangun tim dengan lebih beragam kepribadian dan sikap lebih kompetitif. Selain itu, yang membedakan Arsenal dengan Manchester City adalah fisik pemain, dalam hal ini tinggi badan. Vieira menganggap tim Arsenal berkualitas, mereka pun bermain sepak bola dengan sangat baik. Namun ketika melihat Manchester City, mereka memiliki atribut fisik, yaitu fisikalitasnya. Tinggi pemain mereka 190 cm atau bahkan lebih. Sehingga ini penting bagi Arsenal dan Mikel Arteta untuk mengidentifikasikan apa yang kurang dari mereka. Coba untuk meningkatkannya di musim depan. Jakub Kiwior beri respon mengenai penampilannya. Jakub Kiwior dalam pertandingan terakhir menggantikan William Saliba yang sedang dibekap cedera. Namun dalam pertandingan itu dia justru mendapatkan kritikan oleh publik dan dinilai tampil buruk saat menghadapi Brighton. Penampilan Kiwior tampak mengecewakan karena dirinya dianggap sebagai biang keladi terjadinya gol pertama The Seagulls. Menanggapi kritikan itu, Kiwior pun angkat bicara dengan menegaskan bahwa seharusnya gol tersebut dianulir wasit atau ditinjau ulang melewati VAR karena merasa sudah dilanggar terlebih dahulu dengan Evan Ferguson. Kiwior berharap VAR akan mengintervensinya dan membatalkan gol. Namun hasilnya wasit melihat dengan cara yang berbeda. Setelah Arsenal kebobolan, mereka justru berkecil hati dan gagal melakukan comeback. Temui Arteta Josh Kroenke beri kode transfer musim panas. Josh Kroenke hadir di Stadion Emirates dan bertemu dengan Mikel Arteta setelah pertandingan Arsenal. The Evening Standard melaporkan bahwa Mikel Arteta memerlukan dukungan penuh dari Kroenke Sport and Entertainment setelah yang dia lalui musim ini. Arteta mengharapkan investasi lebih lanjut dari Kroenke di tim Arsenal untuk musim panas ini. Dengan The Gunners telah membuat peningkatan yang jelas pada musim ini meskipun gagal meraih trofi Liga Inggris. Namun mereka butuh tambahan amunisi untuk mengarungi Liga Champions. Dengan adanya tambahan amunisi dari sisi keuangan akan memungkinkan Arsenal untuk mengejar talenta top yang secara eksklusif juga ingin bermain di Arsenal di kompetisi tersebut. Jika Arsenal ingin terus maju dan memperebutkan gelar lagi tahun depan, Kroenke perlu untuk mendukung Arteta dengan lebih dari sekedar kualifikasi Liga Champions. Diberi dana besar 3,7 triliun rupiah untuk boyong dua gelandang. Terlepas dari kegagalan Arsenal untuk memenangkan gelar Premier League di musim ini, Mikel Arteta akan tetap didukung untuk terus memimpin tim di Emirates Stadium dan berinvestasi pada skuad di musim depan. Menurut berita yang diungkap oleh The Times, Dewan Klub telah mengizinkan manajer Spanyol itu menggunakan dana 3,7 triliun rupiah untuk mendatangkan dua gelandang yakni Declan Rice dan Moises Caicedo. Selain ingin memperkuat lini tengah, Mikel Arteta juga berharap untuk mendatangkan bek tengah baru dan penyerang tambahan khususnya untuk sayap kanan sebagai pesaing dari Bukayo Saka. Namun di sisi lain, Mikel Arteta mungkin masih bisa meningkatkan anggaran belanjanya dengan menjual beberapa pemain.
Adapun beberapa pemain yang dirumorkan dengan pintu keluar adalah Granit Xhaka, Nicolas Pepe, dan beberapa pemain lain. Siap pecahkan rekor kesepakatan Declan Rice tertunda. The Gunners diklaim siap memecahkan rekor transfer mereka guna bisa mengontrak gelandang internasional Inggris berusia 24 tahun, yakni Declan Rice. Dia juga menjadi target nomor 1 mereka untuk musim panas mendatang. Rekor transfer Arsenal saat ini adalah senilai 1,33 triliun rupiah, ketika mereka secara mengejutkan mengontrak pemain sayap Pantai Gading Nicolas Pepe. Sekarang The Gunners siap untuk memecahkan rekor transfer tersebut dan akan menawarkan mahar mencapai 1,67 triliun rupiah kepada pihak West Ham United untuk bisa mengontrak pemainnya Declan Rice. Sementara itu, belum lama ini diklaim bahwa The Hammers mematok harga mencapai 1,85 triliun rupiah untuk bersedia melepas kapten mereka. Namun West Ham akan menunda pembicaraan tentang masa depan Declan Rice sampai setelah kemungkinan final Eropa. Karena West Ham dan Declan Rice ingin fokus pada apa yang masih bisa menjadi akhir bersejarah bagi klub mereka sebelum berganti topik untuk menangani transfer pemain. Tur pramusim Arsenal di AS semakin menarik. Saat musim Liga Premier hampir berakhir, perhatian akan segera beralih ke jendela transfer musim panas dan tur pramusim. Sesuai dengan tradisi, tim papan atas biasanya berkeliling dunia untuk mendapatkan nilai komersial maksimal dari perjalanan mereka. Begitupun dengan Arsenal, mereka akan bertandang ke Amerika Serikat. Klub London Utara itu telah mengumumkan pertandingan pertama melawan Manchester United di luar Inggris, serta pertandingan melawan MLS All-Star. Selain pertandingan tersebut, situs resmi Arsenal mengumumkan juga mereka akan bermain melawan raksasa La Liga, yakni FC Barcelona pada 26 Juli. Tahun lalu, tur pramusim Arsenal sukses besar bagi Mikel Arteta dan anak asuhnya. Itu menciptakan momentum apik dan menyiapkan para pemain untuk musim yang mengagumkan di Liga Domestik. Dan Arteta ingin mengulangi sejarah manis tersebut dengan melawan tim-tim unggulan untuk bekal anak asuhnya di musim depan. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!